Ya, dari sisi mentoringnya, dari coachnya juga yang ngajar di sana itu ngejelasin paparan materinya tuh jelas gitu. Dari apa aja yang saya belum tahu, saya juga bisa nangkep dari coachnya dengan jelas. Jadi saya lumayan banyak sih Kak tentang di cyber security ini. Hai Kak, perkenalkan nama aku Minbox Tine. Bisa panggil Minbox juga atau Minbox Tine juga boleh. Kira-kira nih boleh kenalan dulu gak sih nama kakak siapa? Terus kegiatan dan juga aktivitas kakak sekarang lagi ngapain aja? Terus domisili di mana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Wahyu Fernanda Kak. Saya asal Lampung. Karena saya masih SMK kelas 12 ya Kak. Kegiatan saya masih dalam PKL Kak. PKL-nya ini di industri pendidikan kebetulan Kak. Di SMP itu ada di seputaran rumah saya lah, masih deket Kak posisinya. Nah di situ PKL-nya itu ngebuat server sama aplikasi Kak. Oh, I see. Oke. Kak, aku boleh back ke history background kakak gak sih? Awal mula kakak kepincut nih sama dunia IT tuh karena apa? Khususnya cyber security. Awal mulanya itu kan karena game ya Kak. Terus itu saya juga belum tahu bidang-bidang IT ini apa aja, ada kayak programming, cyber security. Nah, yang bikin saya tertarik nih karena di game saya yang saya mainin itu juga masuknya ke cyber security dulu zaman di PUBG itu. Kan itu dari sisi keamanan soal akun-akun itu Kak. Oh, oke. Ada gak sih kayak kakak bilang kan tadi kakak dari gamers gitu ya, kayak ada gak kayak momen-momen wow yang bikin kayak kakak, aduh kayaknya nih emang dunia aku deh. Ada gak sih hal-hal seperti itu? Community dari yang utama tuh privasinya sih Kak. Privasinya kan kita nggak terikat gitu Kak ya. Kita harus nama asli gitu. Jadi anonymous gitu. Itu Kak yang utama Kak. Saya orangnya nggak terlalu suka ibaratnya open to public. Oke, aku boleh kasih tahu dulu ya. Jadi sebelum ini Sobat Digital, Kak Wayan ini pernah kita hubungi pakai survei juga tulisan gitu kan di sana kelas 5 SD pernah nge-hacking PUBG kalau nggak salah kan sampai membuat orang itu rugi ratusan juta. Boleh nggak sih spill-spill Kak Wayan nih untuk ke Sobat Digital yang ada di sini semuanya? Ya itu kan saya SD kelas 5 ya. Nah awalnya itu saya dikasih HP tuh sama orang tua. Ya HP kentang sih Kak, cuman cukup lah zaman dulu untuk main game itu. Nah dari situlah saya main game PUBG. Kalau mulai jadi cheater juga itu karena di-kill sama cheater Kak, penasaran. Ini orang kok aneh gitu. Gimana caranya kayak gini. Saya belajar-belajar lah di YouTube. Nah dari nge-cheat itu kan ada komunitinya Kak, kebetulan di Telegram. Mungkin kalau istilah sekarang hacking Kak ya. Dia dapetin akun-akun bagus tuh, dia pamer-pamer. Ya, saya penasaran juga kan, ternyata ada yang pakai link, ada yang ibaratnya langsung gitu social engineering juga. Nah, saya nyoba lah ikut ada informasi dari kawan juga kan di community. Gini loh yang social engineering nih. Nah, saya coba itu. Saya mulailah dapat konsepnya udah ngerti. Oh, gini. Saya kan penasaran nih, saya kembangin lah. Betul, betul, betul. Saya coba kasih ke teman saya, ini kamu coba nih pakai ini, pasti bisa dapat banyak gitu istilahnya. Dari situlah, dari ada kejadian yang saya ceritain itu udah mulai, udahlah saya off aja di hal-hal kayak gitu, saya berhenti, langsung saya menjuru ke cyber security Kak. Tapi kakak berarti awalnya kayak nggak tahu, kalau bisa aku bilang udah secara tidak langsung terjun ke dunia black hat ya kak ya? Itu berapa lama ya kak kalau boleh tahu kak? Maksudnya kayak prosesnya itu? Kalau untuk jadi cheaternya tuh dari kelas 5 itu kelas 6, terus mulai dari SMP itu yang mulai ngerugiin orang itu saya tahu, dan awal kelas 2 tuh saya tahu itu ibaratnya kejadian itu, saya stop di situ Kak. Cukup lama, bisa aku bilang kayak sekitar around 3-4 tahunan berarti kakak ya? Khususnya black hacker ini ya kak ya? Dari kakak, bisa aku bilang pakai teknik hackingnya kakak ini di PUBG, kakak bisa ngerob berapa puluh juta kak situ kak? Aku kepo aja sih. Gak usah sebut nominal, puluhan atau ratusan itu kira-kira? Kalau untuk nominal sih, kalau untuk kerugiannya mungkin itu karena basisnya saya di community kan, teman saya juga ada banyak itu, saya share taktiknya. Mungkin lumayan Kak ya, itu pun saya nggak bisa kontrol Kak sebenarnya. Saya stop itu, saya udah benar-benar hilang dari community itu. Dulu itu saya belum, ibaratnya belum paham gitu loh Kak, susahnya cari uang kan, dapat uang gampang sehari ini bisa dapat 4 juta dulu. Ya udah kayak berputar di dunia game itu aja Kak uangnya Kak. Tapi ini PUBG Indonesia atau PUBG luar negeri nih kak? BTW, akun-akunnya ini. Kalau akunnya itu lebih ke luar negeri sih Kak. Kalau Indonesia tuh nggak terlalu sultan gitu loh Kak kalau dulu Kak. Oke. Kan yang sultan-sultan tuh dari Malaysia, kayak Arab itu juga tuh kena Kak itu. Awal mulanya bisa kepincut ke IT Box tuh gimana nih kak? Terus kayak memperdalam cyber security, itu karena apa tuh? Saya kenal IT Box itu dari TikTok itu, saya coba lah lihat-lihat kan apa aja sih course-nya ini, harganya juga yang didapat apa aja. Nah ternyata yang didapat juga lumayan banyak sih Kak dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu. Ya disitulah saya tertarik Kak untuk join. Hal-hal apa aja sih yang kakak rasakan pengalaman kakak nih selama belajar di IT Box itu kan ya? Ya
dari sisi mentoringnya, dari coachnya juga yang ngajar di sana itu ngejelasin paparan materinya tuh jelas gitu. Dari apa aja yang saya belum tahu, saya juga bisa nangkep dari coachnya dengan jelas. Jadi saya lumayan banyak sih Kak tentang di cyber security ini, terutama di pen testing. Ya bagian iOS pokoknya saya lumayan suka itu Kak. Untuk yang orang awam mungkin, kalau yang nggak awam-awam banget, mungkin bisa cepet sih Kak pahamnya. Ternyata Kak Wayan ini pernah dapat achievement atau penghargaan dari Metro TV, salah satu media besar di Indonesia karena dia nemuin celah bug. Benar tidak Kak? Ya untuk huntingnya ya seperti biasa sih Kak, lagi nyari bug gitu kan, heboh-heboh di media-media Metro TV. Nah saya cobalah untuk iseng-iseng aja sih Kak awalnya Kak, iseng scan ngelakuin pentest lah. Nah di situ saya mulai dapet lah endpoint yang mencurigakan Kak dari Metro TV yang mungkin kurang diperhatikan ya sama tim cybernya. Nah dari situlah saya bisa masuk Kak, ke akses database-nya, FTP, kredensial karyawan aktifnya Kak. Wah, data-data penjabat juga dapat gitu Kak. Data-data lokasi-lokasi berita-beritanya juga dapat. Dari narasumbernya ada Kak, kayak Kapolda, kayak pejabat-pejabat di ya petinggi negara yang top secret lah Kak istilahnya. Dari hasil pencarian itu di saat saya hunting Metro TV itu cuma sekitar 40 menit. Habis itu saya coba cari-cari untuk pelaporannya kan pertama nggak ada itu Kak di media. Nah saya coba lah di database-nya itu. Saya dapat langsung ngelapor tuh karena nomor hit IT-nya ikut bocor juga Kak di database-nya itu. Tapi nih Kak, ada gak sih penghargaan ataupun achievement yang diberikan dari Metro TV ke Kakak? Kan kemarin tuh ditawarin Kak mau apa, karena saya ibaratnya orang yang nggak enakan juga itu, saya minta ya udah sertifikat aja lah Pak gitu, saya bilang nggak mau memeras saya Kak. Wah, sangat mulia sekali Kak. Aku pikir Kakak kayak ada meminta sesuatu gitu selain sertifikat. Paling nih Kak, terakhir nih Kak, ada gak sih pesan kesan yang pengen Kakak sampaikan untuk sobat digital luar sana? Ya kalau mau belajar IT jangan ibaratnya banyak mikir gitu, langsung gas aja. Apapun berapapun harganya, ibaratnya nggak terlalu mahal juga kan di IT box Kak, langsung gas aja lah pokoknya. Oke, langsung gas aja. Thank you so much buat sobat digital yang udah nonton testimoni dari Wayan. Kira-kira nih nextnya Mimbox mau ngundang siapa nih narasumber ataupun kayak peserta dari IT Box ataupun alumni IT Box lainnya gitu. Stay tune terus di channel IT Box Indonesia ya. And goodbye sobat digital.